Bahkan di ayat 9 diulang sekali lagi, Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Firman Tuhan itu jelas, terkutuklah. Jadi yang ngutuk bukan bukan orang lain, bukan siapapun, bukan Tuhan yang ngutuk. Kamu sendiri yang milih hidup seperti itu, membuat doktrinmu sendiri, nangkep. Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan padamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Firman Tuhan bukan motivasi. Firman Tuhan bukan filosofi dunia ini. Firman Tuhan bukan filsafat. Jadi tidak bisa kamu mengcompare, membandingkan itu semua. Dan aku gak suka ya udah gak apa-apa gitu. Yang kamu gak suka firman Tuhan, bukan aku, karena kebenaran yang diberitakan itu. Maka firman Tuhan bilang, apakah karena aku memberitakan kebenaran pada kamu, aku menjadi musuhmu? Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia mengajarkan padaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Segala sesuatu, kalau orang bergaul sama Tuhan, dia pasti terima dari Roh Kudus. Tapi kalau orang tidak menerima dari Roh Kudus, apa yang kamu terima dari mulut orang lain belum tentu itu 100% itu benar. Kalaupun benar, cuma sekian persen yang kamu bisa dapat, karena penangkapanmu dengan orang itu waktu dia mendapat segala keseluruhannya, waktu Tuhan buka itu berbeda. Jadi seberapa banyak gereja hamba Tuhan itu menyesatkan. Ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan pada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan padamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Pasal 2. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Seseorang hanya bisa bergerak waktu Roh Kudus menyatakan diri. Dan Roh Kudus hanya akan menyatakan diri waktu kita bergaul dengan Dia. Tapi kalau kamu tidak punya duduk diam cuman Tuhan mau apa ya? Dan sehari hanya 2 jam. Cuman Tuhan, kamu mau apa ya? Itu kamu, pikiranmu sendiri atau jiwamu? Gak ada orang bergaul itu cuma 2 jam. 2 jam itu gak cukup untuk mengorek dapat seluruh isi hati Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kubentangkan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk pada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku.
Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepada Lia untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sedangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi contoh, ICI semuanya dibisniskan, diuangkan. Gereja sekarang semua dibisniskan, JDN juga. Dulu semua tuh tidak dibisniskan. Dulu gereja kelimpahan, kenapa sekarang gereja miskin? Karena tidak ada Roh Kudus, hidup dengan kekuatan sendiri. Bagaimana kamu mau memberitakan kerajaan sorga sedangkan kamu sendiri tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Engkau tidak kenal Tuhan, engkau tidak tahu kerajaan sorga seperti apa. Lalu bagaimana engkau mau menarik mereka yang bukan menarik, untuk mereka membawa pengalaman pribadi Tuhan, tapi yang kau bawa untuk semua orang tuh hidup dalam bisnis, keliling Eropa, keliling Israel, Natalan bikin sewa gedung yang banyak untuk pendapatan persembahan itu banyak. Gereja bukan ngasih makan, ngambil semua kulit domba. Jadi jelas di firman Tuhan berkata, tapi waktu kulihat bahwa bagaimana jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bagaimana kamu mau memberitakan Yesus sedangkan kamu sendiri menolak Kristus itu sendiri? Nangkep? Itu yang terjadi sama Lina, juga semua orang dan seluruh gereja. Nangkep? Makanya kenapa waktu kebenaran firman Tuhan diberitakan, engkau tidak suka dengan orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan yang jelas ada firman Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya, apakah hati nuranimu tidak bersalah mengubah hidup kekristenan pribadi itu menjadi bisnis? Bahkan Shopee diundang, Tokopedia diundang, semua seminar tentang bisnis. Yang kamu mau bangun pribadi Holy Spirit atau bisnis? Lanjut.